Selamat datang kembali di Boruto 2 Blue Vortex. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 20, sekarang kita akan melanjutkan di chapter 21. Ingatan yang satu persatu muncul di permukaan, ada seorang gadis yang bermimpi menjadi Hokage. Impianku adalah menjadi Hokage, yang seperti Hokage ketujuh, Sarada Uchiha. Yang menjadi panutanku adalah shinobi seperti ayahmu Sasuke Uchiha. Kau yang akan jadi Hokage, kalau begitu biar aku yang menjadi bayanganmu, aku pasti akan melindungimu, Boruto Uzumaki. Sarada mengingat kembali bayangan saat pertama kalinya orang-orang di desa Konoha, yang sebelumnya memburu Kawaki tiba-tiba semua orang berbalik memburu Boruto. Dia memohon kepada Sasuke agar pergi dan menyelamatkan Boruto. Di saat semua orang yakin dan percaya dengan apa yang ada dalam pikirannya mengenai situasi itu. Namun Sarada tidak terpengaruh dengan kekuatan besar yang merubah ingatan semua orang. Sampai beberapa saat lalu semua sedang mengejar Kawaki, tapi sekarang semua orang malah memburu Boruto. Ini pasti bukan fenomena biasa, sudah jelas ada campur tangan kekuatan manusia, kekuatan yang besar seperti Shinjutsu. Ini adalah kekuatan Eida untuk menyelamatkan Kawaki yang kesulitan. Disitulah kesedihan, terpuruk, keputusasaan yang dialami Sarada, karena dia begitu mengkhawatirkan Boruto. Sarada tidak terpengaruh dengan kekuatan Eida, mungkin karena dia memiliki Mangekyo Sharingan. Mutasi terjadi pada Sharingan yang diwariskan dalam klan Uchiha, mata yang akan bangkit saat pemiliknya mengalami guncangan psikologis yang ekstrim. Sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang jauh melebihi pemahaman orang biasa. Di saat itu Sarada belum menyadari bahwa Mangekyo Sharingan telah bangkit. Dan sekarang setelah mengalami keputusasaan, melihat teman-temannya, mata itu akhirnya bangkit. Terlihat Sarada berdiri menatap ke arah Ryu, di atas terlihat pasir besi hitam mengumpul berputar seperti bola. Mitsuki Araya terlihat terkejut, melihat perubahan besar pada Sarada. Ryu yang melihat itu, dia langsung menyerang menggunakan pasir besinya. Gumpalan pasir besi melesat mengarah menuju Sarada, namun anehnya, sebelum pasir itu menyentuh Sarada, pasir-pasir itu berbelok menuju gumpalan bola pasir yang ada di atas, seakan pasir besi Ryu itu tersedot ke atas. Apa-apaan bola hitam itu? Sarada Uchiha, apa itu kekuatan miliknya? Gerutu Ryu. Mitsuki, aku titip Araya dan Yodo, fokuslah melindungi mereka, ucap Sarada. Sarada matamu itu, jawab Mitsuki. Tak usah khawatir, walaupun kemampuan ini baru saja bangkit, aku sudah mengerti apa yang bisa dilakukannya. Jawab Sarada. Aku tak paham cara kerjanya, tapi pasir besiku seperti ditarik ke arah bola itu, pengaruhnya akan terhalang selama ada kau, di antara pasirku dan bola itu, gerutu Ryu. Tiba-tiba pasir besi hitam keluar dari dekat Sarada, kemudian bergerak menuju ke arah Ryu. Pasir itu pun mengenai Ryu dan melewatinya. Pasir hitam ini tidak menyatu dengan bola pasir sebelumnya, namun berputar sendiri di arah lain. Alhasil sekarang ada 4 bola pasir yang berputar di atas. Namun di antara bola pasir satu dan yang lainnya mempunyai jarak. Dengan menggunakan mata Sharingan Sarada menatap ke arah Ryu, tiba-tiba Ryu badannya mulai bergerak ke atas. Dia pun tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang mulai melayang. Disusul dengan Sarada dia pun melayang di atas. Ini adalah efek gravitasi yang diakibatkan oleh bola-bola pasir itu. Ryu mencoba menggunakan pasir besinya untuk dapat menjangkau permukaan, namun anehnya pasir-pasir itu tidak dapat menempel dan terus melayang. Kemungkinan bola-bola itu mempunyai gravitasi, saat ini Ryu, pasir besinya dan juga Sarada berada dalam pengaruh gravitasi itu, tapi kau dan juga benda-benda di sekitar kita tidak dipengaruhi gravitasi itu, Sarada bisa membatasi, apa saja yang menjadi objeknya, gerutu Mitsuki melirik Araya. Selama ini aku selalu memalingkan mata, dari diriku yang tergesa-gesa, karena tujuanku menjadi Hokage terasa begitu jauh. Juga dari diriku yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ketika musibah datang bertubi-tubi. Aku tidak ingin menerima kenyataan itu, aku takut menerima fakta bahwa aku punya kelemahan, sehingga aku berpaling dari kenyataan itu. Diriku yang terguncang, begitu mengetahui perasaan Sumire, dan juga perasaanku terhadap Boruto. Semuanya kuanggap sebagai kelemahan, sehingga aku menyangkalnya. Sampai-sampai tanpa sadar, aku juga menyangkal kekuatan di dalam diriku, ucap Sarada. Bawel banget, ngomong apa dasar cewek gila, teriak Ryu dan langsung menyerang Sarada. Namun Sarada dengan menggunakan matanya, mengakibatkan Ryu langsung berbalik dan tersedot oleh gumpalan bola pasir hitam.
Alhasil tubuh Ryu menempel dan tidak bisa bergerak, semakin lama, tarikannya semakin kuat. Aku tidak akan memalingkan mataku lagi, kalau aku terus melarikan diri dari diriku sendiri, aku tidak akan bisa menghadapi kenyataan yang ada di depan mataku, dan aku tidak akan bisa menolong siapapun, ucap Sarada. Terlihat Ryu semakin tersedot dan tidak bisa bergerak dengan bola itu. Impianku adalah menjadi Hokage, untuk itu pertama-tama, aku harus mulai dari menerima diriku sendiri, ucap Sarada dan langsung menggunakan Mangekyo Saringan Ohirume. Pelan-pelan tubuh Ryu mulai tertelan, dan akhirnya meledak menjadi butiran-butiran pasir hitam kecil. Sarada pun jatuh terhempas di tanah, matanya mengeluarkan darah, dan dia tidak sadarkan diri. Sarada kehabisan cakra karena sudah mengeluarkan semua kekuatannya. Di atas terlihat dari butiran-butiran pasir kecil itu akhirnya Togedama pun muncul. Di tempat lain Eida yang sedari tadi mengawasi pertarungan mereka, langsung melaporkannya kepada Kashin Koji. Barusan mereka mengalahkan Ryu, dengan kekuatan baru Sarada, ucap Eida. Matanya berhasil bangkit, dengan begini salah satu tujuan paling penting dari pertarungan ini, telah berhasil tercapai, jawab Kashin Koji. Baguslah, walau aku menyayangkan apa yang terjadi pada Yodo, ucap Eida. Apa boleh buat, pengorbanannya menjadi faktor yang berkontribusi besar pada pencapaian kali ini, sama sekali tidak sia-sia, ucap Kashin Koji. Tunggu Koji, jawab dengan jujur, apakah ada kemungkinan bahwa kekuatan mata Sarada dapat tetap bangkit, jika semuanya selamat, tanya Boruto. Jika tadi ada campur tanganmu di sana, kekuatan itu tidak akan pernah bangkit, setidaknya itulah yang bisa kukatakan. Karena aku menilai bahwa itu bukan hal yang perlu kukatakan padamu, setelah melihat reaksimu sekarang, aku semakin yakin bahwa penilaianku tidak salah, jawab Kashin Koji. Bagaimana dengan guru Konohamaru? Apa dia bisa menang melawan Matsuri? Tanya Boruto lagi. Kaulah yang harus mendengarkanku Boruto, Jura dapat merasakan sebagian dari apa yang dirasakan indera para manusia pohon dewa lainnya. Kalau kau menampakkan wujudmu di hadapan Matsuri, dalam sekejap Jura akan mengetahuinya, ucap Kashin Koji. Kembali memperlihatkan situasi di mana Konohamaru berhadapan dengan Matsuri, Matsuri yang sudah kehilangan bagian bawah tubuhnya, akibat serangan rasengan Konohamaru. Namun dia masih bisa bertahan menggunakan jubahnya. Terlihat Konohamaru terdesak dengan tusukan dua jubah Matsuri. Cowok gila, beraninya kau menipuku, tidak akan kumaafkan, teriak Matsuri yang berniat menghabisi Konohamaru. Namun tiba-tiba Shuriken pun datang mengenainya, dan juga terlihat Boruto yang sudah berdiri bersiap menyerangnya. Matsuri melirik dan hendak berbicara, namun dengan sekejap tubuh Matsuri sudah terpotong-potong oleh sabetan pedang Boruto. Dasar sembrono, kau mau semua usaha kita jadi sia-sia, teriak Kashin Koji setelah menyadari Boruto yang sudah tidak ada di sampingnya. Di tempat lain Jura merasakan akan kehadiran Boruto di tempatnya Matsuri. Akhirnya muncul juga, Boruto Otsutsuki. Dan chapter 21 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.